Jadi rumusan nambo, sakironyo orang awak nak maju, bana-bana beridentitas Minangkabau harus berani dan mengindahkan bahasanya. Pilihan tuh banyak, maka orang Minang harus sadar lah. Kalau yang paling dicari akhirnya di tengah kemajemukan dan globalisasi itu adalah jati diri. Kalau gara-gara di kampung Ambo, kalau orang tuh banyak pitih ya, bahasanya tiru-tiru loh orang. Atau bauda sih orang langsung kayaknya mah. Untuk bahaso gue cek lah ya Pak. Tadi Pak Kece kan bahaso kalau di situ kan tersimpan nilai-nilai yang bisa awak sampaikan juga ya. Tapi problemnya tadi kan ada mau sampaikan, akhirnya ada keminderan gara-gara ada serata seakan-akan bagi bahaso tuh. Oh iya. Ada keminderan gitu. Kalau nampak bahasa Minang jadi kuno, gitu. Ada satu fase ya kan gitu. Sebaliknya gitu juga, kalau itu terjadi, ada keinginan tidaklah jadi berbahasa, kan terjadi akibatnya. Karena nyongko jadi bawah gua gitu. Bah caranya menyikapi, apakah memang bahasa Minang itu adalah bahasa yang di bawah, kampungan, atau nama bahasa Joko Minang? Oh iya, bahasa yang kelasnya di bawah lah. Nah, bah menyikapi kok, Pak. Oh iya, bahasa di bawah tuh karena bahasa itu kaitannya kelas sosial yang dimaksud tadi kan berkaitan dengan ekonomi itu. Kalau gara-gara di kampung Ambo, kalau orang tuh banyak pitih ya, bahasanya tiru-tiru loh orang. Atau bauda sih orang langsung kayaknya mah. Iya. Dahulu kebiasaannya orang-orang kaya nih sudah kaya dia, sekolah dia di pasar sekolah. Tentu dia belanjanya banyak kan. Bahasa Indonesia dia. Agak bersilaput bahasa Indonesianya tuh. Menyikapi fenomena dan serupa itu. Di Indo atau di orang-orang gae di rumah, rasanya anaknya akan lebih gampang sekolah kalau nya pandai bahasa Indonesia dari ketik. Itu pengena orang dulu. Iya, kalau dibiasakannya supaya lebih mudah komunikasi. Supaya bisa sekolah di pasar. Karena orang dipakan tadi kayak. Itu pengalaman saya pindah dari Payakumbuh ke Padang tuh. Rupanya setiba di Padang kita, di sekolah itu orang pakai bahasa Indonesia. Itu kena perasaan kita. Dan kita lihat orang itu juga kaya-kaya, anak perempuan. Diantarkan pakai mobil, kita jalan kaki naik angkot kan. Artinya masyarakat meniru apa yang dibiasakan oleh lingkungannya. Dulu orang-orang yang hebat, orang-orang kaya cenderung lebih menggunakan bahasa Indonesia di rumah, karena juga bersetali dengan orang berpendidikan. Begitu ceritanya. Makanya anak-anak yang berpendidikan, ekonominya yang lebih baik, cenderung berbahasa Indonesia karena interaksinya lebih formal, banyak masuk institusi-institusi formal, dari sekolah pergi ke tempat les bahasa Indonesia lagi, pergi ke toko buku dilayani pakai bahasa Indonesia. Jadi memang hidupnya banyak bahasa Indonesia, tapi lama-lama kan dia tidak tahu lagi tentang dirinya, tentang identitasnya. Tapi contoh yang lain ada pula orang yang dia kaya walaupun dia tidak sekolah, atau dia dalam politik, contohnya Pak Datuk Riza Falepi ketika menjadi wali kota Payakumbuh, itu dia berbahasa keturunan Gadang saja, itu Archandra Tahar. Dia bahasa Minang sih tadi kan. Iya, bahasa Minang yang dipakai di Pak Riza Falepi, bahasa Minang di kampungnya. Karena ini punya power, punya kuasa, orang pegawai-pegawai itu beraja lo bahasa kampung Pak Riza. Dan bau jujun pakai bahasa kampung Pak Riza. Nang kodok. Nang kodok. Jadi artinya pilihan itu tergantung power. Relasi kuasa. Relasi kuasa, kekuasaan dan ekonomi. Ketika orang Minang lah banyak bansai, tentunya bahasa Indonesia.
relasi Tapi ekonomi. kalau dia kaya, Itu apa contohnya. buktinya? Atau yang berpower tuh, Iya. Tan Sri, Iya. Setim tuh, dia percaya dirinya. Itu contoh Riza Palepi tadi. Ah, Pak Riza kan cuma ngecian bahasanya, sehingga Iya. anggotanya pun mengikuti. Iya. Jadi orang Minang yang berbahasa bahasa Indonesia tuh karena dia orang bawah mungkin. ikut arus besar. Ondong ayi, ondong dada Iya. ya. Agak gedang air, dia ikut ke sana. Atau longsong dia orang tergalak. Biasa gitu. Lalu bagaimana sikapnya menyikapi ini? Di globalisasi yang didukung oleh situasi digital nih yang tidak jelas identitas dan perperangan identitas itu terjadi di dalam diri ya. Iya. Karena pilihan tuh banyak, maka orang Minang harus sadar lah. Kalau yang paling dicari akhirnya di tengah kemajemukan dan globalisasi itu adalah jati diri. Parang orang, aku sih aku awak, kok ndak awak kan? Gitu. Iya. Bahkan ndak jadi pasca ditembaknya kan. Jan kan Jan tuh jadi. Iya, itu siapa itu ya? Nggak tembak. Nah itu juga identitas itu, termasuk identitas keislaman. Kini di dunia global digital ini kan bersawa-sawa semua. Ya. Orang bebas memilih apa. Tapi jika terjadi krisis, identitaslah yang menjadi tameng terakhirnya. Kembali balik ke asalnya, sianya sebenarnya kayak itu tibonya. Iya, karena identitas itu kan ujungnya tanah. Tanah. Awak orang mah. Itu ya. Betul. Itulah yang kemudian primordialismenya mengabeknya jadinya balik kayak itu tibonya. Terakhir sebagai penutup Dewa diskusi kini. Ternyata Baacaronyo sebagai orang tua yang merantau kemudian punya keturunan di tanah rantau pun pakailah bahasa Minang untuk menjaga nilai identitas tadi ya. Dan B7 kalau awak di kampung kemudianlah mulai ikut-ikutan dalam tanda kutip, kemungkinan awak ndak kuat lagi untuk menjaga identitas Pak. Percaya diri kurang. Percaya diri. Pakai cek tadi ondong ayo ondong ndak kawak talonsong kawan tegalak gitu. Dan yang harus kita pastikan untuk anak muda. Tadi dikatakan identitas itu salah satu melakit pada bahasa tadi. Iya betul. Tanpa donyo bahasa, awak ndak tentu sia. Dima dan baa akarnya. Identitas yang melekat tuh. Dan akhir-akhir kok sudah dibuktikan orang-orang yang memiliki identitas dasar ini bertahan hidup. Iya, sebagai contoh kejadian Iran yang kemudian dibacokan identitasnya sampai kini tidak bisa orang mengaduh dah. Iya, kuenya kan. Amerika bahkan bingung apa identitasnya kecuali Indiannya. Iya. Ditanya makanan spesifiknya, makanan hamburger. Nggak ada hamburger, gue hamburger umum gitu. Berarti Pak sebagai penutup untuk anak muda, apakah pantas kita mengecek mereka? Cintailah balik bahasa Minang. Di saat mungkin ada generasi yang lama tadi mau usaha untuk tidak lagi membiasakan bahasa Minang. Karena hariko ada gerakan masif untuk kembali Baminangkabau. Baminangkabau. Tapi ketika ndak bahasa hilang nilai tadi. Jadi apakah perlu ndak kembali pendorongan seperti itu kok? Iya betul. Pertama generasi muda harus tahu jo nan Minang menjadi identitasnya, tahunya apa kehebatan Minang dari budayanya dan nilai-nilai yang ada di dalam budaya itu. Yang kedua, kalau awak memakai bahasa Inggris misalnya, berarti kalau bahasa wajib orang Inggrisnya sebenarnya, itu turun lo lihat tuh mah. Tidak naik tapi malah turun. Iya. Karena nyor bahasa Inggrisnya lebih acak pada awak kan. Ayo lanjut. Jangan orang Inggris, orang Malaysia sih kalau bahasa Inggris Pak, orang Filipina. Artinya ketika awak berbahasa Minang, itulah yang harta terakhir yang awak punya. Fondasi dasar. Dasarnya dan mendidik awak cara berpikir melihat alamku dengan cara Minang. Tapi yang malangnya adalah kadang dirantau keturunan Minang tapi tidak pandai pula berbahasa Minang. Apa pulang kampung alah kemari tidak lama saya tidak sesuai karena cara berpikir aku berbeda. Iya. Akhirnya ini tidak memiliki kubangan tapi pulang. Saat tinggi tabangnya bangau, pulangnya ke kubangan jo. Nan kubang gue tidak punya.
Nggak punya di dalam batinnya, di rumahnya Oh, do, rumahnya ada. tanahnya dari kampungnya. Tiba di kampung nggak tentu mau cakap apa kan, karena kubangan di dalam diri kau nggak ada ding. Keterikatan batinnya mati. Mati. Kalau nyo nggak tahu cara baminang, karena cara baminang tuh bisa didapat dengan menggunakan bahasa Minang. Jadi kalau kubangan tuh nggak ada, kamal liau ke pulang. Berarti sebagai kesimpulan diskusi awak, walaupun itu bukan sebuah penyelesaian ya, tapi itu kan selalu kita usahakan menyilangkan kayu di tungku supaya nampak di orang ada sisi-sisi yang perlu kita jagoan balik. Iya betul. Bahwa dun sana dimanapun dun sana berado, kok dapet untuk fondasi bagi beliau tadi mengatakan bukan adalah kubangannya yang jaleh untuk pulang dirinya, di hatinya, gitu, dengan bahasa Minang. Walaupun pada waktu-waktu tertentu orang Minang pun akan berbahasa yang lain dengan sosial tadi. Sebagai contoh Agus Salim, sebagai Tan Malaka dan tokoh-tokoh lainnya ketikonya di kampungnya bahasa Minang, ketikonya di luar, tapi dasarnya ada loh. Dan ikut tampaknya pulang. Bahkan sebenarnya di awak tanpa ada bahasa itu sendiri akan menghilangkan identitas awak. Dan ingat, tidak usah jauh-jauh. Ketika sampai di daerah Agam saja Pak, biasa makayano kini jadi nyo, itulah nyo yang cuma ada orang mah. Yang menjadi identitas bananya gitu. Apa itu jo kalau tiba pikir buah? Tidak banyak. Tidak banyak. Orang cuma itu. Iya.